Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Yesaya pasal 35 ayat 10. Saya membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Begini firman Tuhan, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Puji Tuhan, dalam teks yang kita baca ini kita belajar satu topik. Dibebaskan untuk kemuliaannya. Sejarah bangsa Israel cukup panjang dan termasuk kisah yang kita baca ini adalah nubuatan tentang kehidupan bangsa Israel dan apa yang mereka alami dan apa yang Tuhan kerjakan terhadap mereka. Dalam teks yang kita tahu tadi, yang kita baca tadi, bahwa orang-orang yang dibebaskan Tuhan, tentu ini kenapa Tuhan bebaskan? Kan begitu, kalau ada kata bebaskan artinya mereka sedang diikat atau mereka sedang dipenjara, ya kan? Atau mereka sedang ditawan. Memang bangsa Israel, Bapak Ibu, itu ditawan oleh bangsa Babilonia atau Babel. Ya. Mereka dijadikan rodi di sana. Ya, bukan tanpa alasan. Memang kehidupan bangsa Israel menjauh daripada Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Babel ini, untuk menawan umatnya. Tapi ketika sudah waktunya Tuhan, dan dalam keluh kesah dari bangsa ini mereka menjerit dan mereka sudah mulai bertobat, mereka memanggil nama Tuhan, maka Tuhan membebaskan mereka melalui Raja Kores. Tetapi ketika mereka dibebaskan, mereka tidak lupa. Ketika mereka dilepaskan dari perbudakan, dilepaskan dari keterikatan, dilepaskan, mereka ingat bahwa Tuhan yang membebaskan mereka, maka mereka datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata tadi, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang kembali ke Yerusalem, kembali ke Yehuda. Tapi ketika mereka kembali, firman Tuhan berkata, mereka masuk ke Sion. Sion ini adalah identik, itu adalah gunung Tuhan. Sion ini adalah bisa dikatakan tempat orang beribadah memuji Tuhan. Ya, orang-orang yang sudah dibebaskan tadi, mereka pulang dan mereka tidak lupa kepada Tuhan, mereka memuji menyembah Tuhan. Alkitab menulis dengan sorak-sorai. Kalau sorak-sorai ini itu adalah suatu sukacita besar, itu adalah hal yang wajar, di mana mereka tadinya ditawan, dijadikan budak, tapi saat ini dibebaskan oleh Tuhan. Tetapi yang paling luar biasanya, mereka datang beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya saja bersorak-sorai, bukan hanya saja bersukacita karena mereka bebas, tetapi mereka datang di rumah Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman, di saat-saat ini kita melihat keadaan dunia yang begitu kacau. Ya, banyak masalah terjadi, bencana-bencana terjadi. Tetapi kalau kita ada sampai saat ini kita bebas, dilepaskan oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan,
apakah kita masuk dalam rumah Tuhan? Itu jawabannya Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu sendiri. Masuk dalam rumah Tuhan tidak mesti harus ke gereja. Masuk dalam gedung gereja bukan. Tetapi masuk dalam hadirat Tuhan di sini adalah memuliakan Tuhan, bersukacita, berterima kasih melalui doa-doa, melalui tindakan nyata dengan penuh kerendahan hati bahwa Tuhan sudah membebaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam teks ini dibebaskan untuk memuliakannya, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Tentu ini adalah sukacita yang besar, dan ini adalah suasana hati. Kenapa? Karena mereka bebas. Sama seperti orang yang sedang dipenjara atau sedang diikat. Saya tahu betul dan pernah saya alami waktu saya kecil. Saya pernah diikat oleh papaku karena saya nakal, ya, karena tidak dengar-dengar, diikat tanganku di pohon. Terus saya menangis, terus menangis. Saya sedih. Tapi ketika saya dibebaskan, saya meminta maaf dan saya sukacita. Sama seperti bangsa ini, ketika mereka sudah dibebaskan, mereka dipenuhi dengan sukacita, sorak-sorai, kegirangan hidup mereka. Dan yang ketiga, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, jangan kita juga berpikir bahwa ketika kita sudah bebas, keluh kesah, kedukaan menjauh. Ya. Suasana atau konteks teks ini adalah ketika bangsa itu dibebaskan, tentu kan waktu mereka di pembuangan, ketika mereka ditawan itu adalah satu kedukaan Bapak Ibu. Itu adalah suatu penderitaan, atau itu adalah keluh kesah. Tapi itu menjauh sesudah Tuhan bebaskan mereka. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan melalui darahnya. Ya, sebentar kita akan merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan berkarya untuk membebaskan, untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih mengingat atau tidak? Kalau kita masih mengingat, tentu kita tetap memuliakannya, tetap bersekutu dengan Dia. Selamat malam. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.